Ada dua jenis kecelakaan yang kita kategorikan berdasarkan lokasi terjadinya sebuah kecelakaan. Yang pertama adalah kecelakaan kerja atau industrial accident, dan yang kedua adalah bukan kecelakaan kerja atau non-industrial accident. Kecelakaan kerja yang masuk ke dalam kategori industrial accident adalah sebuah insiden yang terjadi pada waktu karyawan tersebut melakukan aktivitas pekerjaannya atau on the job. Pekerjaan tersebut dilakukan di dalam area kerja dan bisa juga dilakukan di luar area kerja, atau bisa juga dilakukan pada saat karyawan tersebut melakukan perjalanan berangkat pulang dari rumah ke tempat kerja ataupun sebaliknya, namun dengan menggunakan alat transportasi milik perusahaan. Namun, jika insiden tersebut terjadi di luar waktu kerja atau off the job dan tidak menggunakan alat transportasi perusahaan, maka insiden tersebut masuk ke dalam kategori non-industrial accident. Yang perlu kita pahami adalah bahwa kecelakaan off the job atau bukan kecelakaan kerja ini tidak akan mempengaruhi statistik atau kinerja performa dari keselamatan dan juga kesehatan kerja. Semua kecelakaan kerja itu belum tentu dapat kita kategorikan sebagai kecelakaan tambang. Dan yang perlu kita ingat bahwa untuk masuk ke dalam kategori kecelakaan tambang, maka harus memenuhi 5 unsur yang sudah dibahas sebelumnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kecelakaan itu ada 5, di mana kita bagi menjadi 4M plus 1L. Apa saja M-nya itu? M-nya itu yang pertama adalah terjadinya kecelakaan itu karena faktor manusia. Yang kedua karena faktor mesin. Yang ketiga karena faktor material. Yang keempat karena metodenya, dan L-nya itu adalah karena faktor lingkungan. Statistik kecelakaan tambang. Statistik kecelakaan tambang adalah suatu metode untuk menghitung tingkat kekerapan dan juga tingkat keparahan. Kita mengenal dengan dua istilah tersebut. Ada istilah frequency rate dan juga ada istilah severity rate. Frequency rate atau tingkat kekerapan kecelakaan itu adalah jumlah kecelakaan kumulatif dikali 1 juta dibagi jumlah kumulatif dari jam kerja. Sedangkan severity rate atau tingkat keparahan itu dihitung berdasarkan jumlah hari yang hilang dikalikan 1 juta dibagi jumlah kumulatif jam kerja. Yang membedakan antara tingkat kekerapan dengan tingkat keparahan yaitu adalah jumlah kecelakaan dan juga jumlah hari yang hilang. Jika di tempat kerja kita terjadi kecelakaan, namun tidak ada kecelakaan yang menyebabkan hari hilang, maka tingkat keparahannya adalah 0. Ya, tetap yang dihitung adalah tingkat kekerapan terjadinya kecelakaan. Metode perhitungannya kita bisa mengacu ke referensi SNI 13 6618/2001. Isinya tentang metode penghitungan tingkat kekerapan dan juga tingkat keparahan cedera di area pertambangan. Selain SNI, kita juga bisa mengacu kepada referensi berikutnya, yaitu adalah ANSI, di mana di dalam ANSI Z16.1.1973 di dalam American National Standard Institute bahwa metode of recording dan measuring work injury experience ini bisa digunakan sebagai dasar dalam melakukan perhitungan statistik kecelakaan di Ini adalah model loss causation atau biasa kita kenal dengan efek dari sebuah domino. Kalau kita lihat ada 6 domino di sini. Jadi setiap terjadinya sebuah insiden itu pasti dimulai dengan ada yang namanya sebelum kontak. Beberapa faktor penyebab terjadinya sebuah insiden kalau kita lihat di dalam domino ini itu ada 3. Pertama itu karena kurangnya pengawasan atau lack of control. Lalu berikutnya karena faktor pekerjaan dan juga faktor pribadi. Dan yang ketiga itu karena kondisi dan tindakan yang tidak aman. Nah, ketika salah satu dari faktor tersebut itu terjadi, maka akan menimbulkan yang namanya insiden yang bisa menimbulkan efek atau dampak berupa cedera atau kerusakan terhadap peralatan, dan ujung-ujungnya adalah terkait dengan biaya dari sebuah kecelakaan itu sendiri. Nah, jadi ini adalah loss causation model atau biasa kita kenal dengan teori domino. Penjelasan dari model sebab akibat yang bisa menimbulkan kerugian atau insiden itu pertama kali dikenalkan oleh namanya Frank Ebert.
melalui teori domino. Ada 6 domino yang digambarkan seperti contoh yang sudah diberikan tadi, di mana domino pertama itu merupakan kelemahan dari sebuah sistem kontrol. Dilanjutkan dengan domino kedua, itu karena faktor manusia dan pekerjaannya yang merupakan penyebab dasar. Dan yang ketiga adalah faktor tindakan dan kondisi tidak aman. Ini merupakan penyebab langsung. Ketiga faktor domino tersebut akan menimbulkan yang namanya insiden. Ketika insiden terjadi, maka akan menimbulkan kecelakaan, dan efek yang paling ujung yang bisa menimbulkan kerugian adalah biaya yang akan dikeluarkan terkait dengan kecelakaan kerja. Pertama, kelemahan sistem kontrol. Apa sih kelemahan sistem kontrol itu? Yang dimaksud dengan kelemahan sistem kontrol adalah pertama, dikarenakan oleh sistem yang tidak memadai. Kedua, bisa terjadi karena memang standarnya tidak ada. Yang ketiga, karena memang tidak dilaksanakannya pemenuhan terhadap standar yang sudah dimiliki. Faktor penyebab dasar ada dua. Pertama itu adalah faktor pribadi, dan yang kedua itu faktor pekerjaan. Faktor pribadi contohnya adalah terkait dengan kemampuan fisik yang kurang dari pekerja. Bisa juga karena keterbatasan mental, stres fisik yang diderita oleh pekerja, stres mental, kurangnya pengetahuan dan juga keterampilan, serta perilaku yang tidak pada tempatnya, atau karena kurang motivasi dari pekerja tersebut. Sedangkan faktor penyebab dari faktor pekerjaan atau job factor itu biasanya karena kurangnya kepemimpinan yang ada di tempat kerja, engineering yang tidak mengadai, pengadaan pembelian juga tidak sesuai dengan standar, pemeliharaan peralatan yang tidak sesuai dengan standar, lalu menggunakan alat yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Ini adalah dua faktor penyebab terjadinya kecelakaan, di mana faktor penyebab dasar ini dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu pertama oleh karena faktor pribadi, dan yang kedua itu oleh karena faktor pekerjaan. Penyebab faktor berikutnya yaitu faktor penyebab langsung. Faktor penyebab langsung dipengaruhi oleh dua. Pertama, tindakan tidak aman, dan yang kedua adalah kondisi tidak aman. Apa sih tindakan tidak aman atau TTA? TTA itu adalah suatu pelanggaran terhadap sebuah prosedur keselamatan yang memberikan peluang terhadap terjadinya kecelakaan. Sedangkan kondisi tidak aman itu adalah suatu kondisi fisik atau keadaan yang berbahaya yang mungkin dapat langsung mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Beberapa contoh tindakan tidak aman yang sering ditemukan di tempat kerja antara lain menjalankan atau mengoperasikan mesin tanpa ada wewenang dari atasannya. Lalu contoh berikutnya, menjalankan mesin dengan kecepatan yang tidak sesuai dengan standar, alat pengaman pada mesin yang tidak berfungsi, tidak menggunakan APD yang sesuai dengan standar, mengangkat barang dengan cara yang salah, mengambil posisi pada tempat yang berbahaya, memberikan peringatan tapi lupa mengamankan tempat kerja, bercanda pada saat bekerja, dan memasang peralatan tanpa adanya pengaman. Itu adalah beberapa contoh dari tindakan tidak aman yang sering ditemukan di tempat kerja.